Halo, salam sejahtera dan bagaimana kabar kita semua untuk hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini saya Otniel Stanggang, mahasiswa pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan Stambul 2023 akan memberikan pemaparan singkat tentang buku yang berjudul Ilmu Sosial Budaya Dasar untuk Perguruan Tinggi, karya dari Dr. Andus Organsi TMSI dan Daniel Simanjuntak SOS MSI. Nah, langsung saja kepada pembahasan buku yang pertama, yaitu tentang ilmu sosial dan budaya dasar. Pada bab 1 ini kita menerangkan atau kita diberikan pemaparan tentang hal-hal umum yang ada di mata kuliah ISPD ini atau ilmu sosial budaya dasar ini. Mata kuliah ini, bab 1 ini memberikan rincian tentang visi, misi, tujuan pendidikan umum dan interpretation. Oke, lanjut ke bab 2, itu konsep manusia dan kebudayaan. Di mana di sini kita akan membahas tentang manusia yang mempunyai pola pikir, manusia dan hubungannya dengan kebudayaan. Kebudayaan itu dibuat oleh manusia serta persoalan-persoalan budaya dan bagaimana budaya itu bisa berubah. Oke, untuk bab 3 kita lanjut. Bab 3, manusia dan peradaban. Nah, untuk manusia dan peradaban ini kita tetap membahas tentang manusia, tapi yang menjadi topik dari utama dari manusia dan peradaban ini di mana kita membahas peradaban. Peradaban itu sendiri di buku ini ditandai dengan bagaimana penggunaan energi yang signifikan dari zaman ke zaman. Dijelaskan dari zaman purba di mana orang-orang mulai teknologi pertama seperti kapak, dan zaman sekarang zaman modern di mana orang-orang sudah bergantung pada minyak dan juga listrik. Next, kita lanjut ke bagian bab 4, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Nah, untuk bab 4 ini kita membahas Untuk bab 4 ini kita membahas tentang manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Nah, poin pertama yang akan kita bahas pada ini yaitu tentang masyarakat. Nah, untuk penjelasan singkat saja, jika kita membahas individu berarti perorangan. Kita membahas kelompok berarti orang-orang, beberapa individu yang bergabung. Nah, masyarakat itu adalah kumpulan individu dalam sebuah ruang lingkup sosial. Nah, maka dari itu kita perlu membahas yang namanya masyarakat. Kita lanjut, struktur masyarakat, urbanisasi dan urbanisasisme, proses sosial dinamika di interaksi manusia dan masyarakat, signifikasi sosial dan mobilitas sosial atau social mobility. Nah, untuk semua subbab tersebut kita lebih rinci akan membahas struktur, bagian atau status sosial dalam masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut kita ke bab selanjutnya, itu bab yang ke-5, dimensi keberagaman isu. Kita lanjut ke bab yang ke-5, manusia, nilai moral dan hukum. Nah, ketika kita tadi sudah membahas masyarakat nih di bab sebelumnya yaitu bab 4, maka sekarang kita akan membahas tentang manusia, nilai moral dan hukum. Nah, untuk pertama tetap kita bahas manusia karena memang intisari dari pembelajaran kita ini tentang manusia, nilai moral dan hukum. Nah, nilai moral ini adalah, sebelum kita masuk ke nilai moral, kita belajar dulu tentang nilai. Nilai ada karena nilai ada untuk memberikan sebuah atau mengukur sebuah keberhargaan dari benda tersebut. Moral ada untuk memberikan adalah aturan-aturan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat kita, serta hukum adalah sebuah peraturan yang diberikan sebuah lembaga, contohnya negara kita. Nah, dari keempat poin ini di mana manusia, nilai moral dan hukum memiliki hubungan terkait. Nah, bab 5 ini hadir untuk menjelaskannya. Di mana pertama kita akan membahas nilai dari perspektif filsafat dan ilmu sosial. Ketiga, 4, moral dan hukum, prinsip hukum untuk mencegah masalah keadilan, natural law dan positif hukum. Nah, semua itu kita akan bahas pada bagian bab 5. Untuk bab 6 kita akan membahas tentang dimensi keberagaman dan isu kesetaraan, analisis per bidang. Nah, kalau di sini
bab ini kita akan menelaah atau menjelaskan tentang yang namanya kesetaraan. Nah, kesetaraan itu sendiri bisa kita lihat dari berbagai aspek seperti kesetaraan gender, kesetaraan pekerjaan, kesetaraan di bidang kesetaraan di bidang beberapa profesi gitu. Nah, disinilah kita akan membahas lebih signifikan atau kita akan membedah bahwa setiap orang punya hak yang sama dan setiap orang mempunyai kekuatan yang sama untuk mengambil sebuah profesi tersebut. Lanjut kita ke bab 7, manusia, sains, teknologi, dan seni. Nah, tetap kita membahas manusia, namun sekarang kita belajar sains, teknologi, dan seni. Di sini, sains merupakan ilmu pengetahuan, teknologi merupakan hal atau mungkin sesuatu yang kita buat untuk memudahkan pekerjaan kita. Teknologi tidak selalu tentang mesin, seperti pada zaman-zaman pertama atau zaman-zaman pada manusia purba. Kapak dari batu merupakan salah satu bentuk teknologi sederhana dari manusia. Next, dan seni. Nah, seni dan ilmu pengetahuan untuk sains tadi tidak memiliki hubungan, karena sains itu adalah logika dan pikiran, sedangkan seni adalah emosi dan pikiran. Nah, kedua hal tersebut memang memiliki sudut pandang yang berbeda, namun memiliki keterkaitan. Untuk keterkaitannya kita akan lebih pahami di buku ini. Next, untuk bab terakhir, etika lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas tentang etika, di mana etika tersebut merupakan norma-norma atau mungkin peraturan-peraturan yang ada, dan lingkungan adalah area sekitar kita. Etika lingkungan adalah bagaimana kita menjaga atau bagaimana kita bisa memperhatikan lingkungan sekitar kita. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dari buku Ilmu Sosial Budaya Dasar untuk perguruan tinggi ini. Jika ada kesalahan kata atau mungkin beberapa kalimat yang tidak mengenakan di hati Anda, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Niels Setangga mengucapkan terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa. Terima kasih.